Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah pemikiran salah satu raksasa hukum pada abad ke-20 yaitu Hans Kelsen. Kita sering mendengar istilah hukum, namun apa sih sebenarnya dasar logika di baliknya? Melalui presentasi ini yang berjudul Analisis Teori Hukum Murni, Positivisme Hukum, dan Struktur Piramida Hukum oleh Hans Kelsen. Kita akan menelusuri bagaimana hukum bekerja sebagai sebuah sistem yang mandiri, otonom, dan berjenjang. Mari kita mulai perjalanan intelektual ini dengan mengenal sosok di balik teori tersebut. Lalu, pernahkah kalian membayangkan jika sebuah peraturan daerah mengalahkan undang-undang? Atau apa yang terjadi jika hukum selalu dicampur adukkan dengan kepentingan politik yang berubah-ubah? Menurut Hans Kelsen, seorang jurus legendaris, memberikan jawabannya melalui teori hukum murni. Beliau menentang kita untuk melihat hukum secara objektif, sejernih air tanpa polusi kepentingan luar. Kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bagaimana struktur piramida norma Hans Kelsen menjadi tulang punggung sistem hukum norma modern, termasuk di Indonesia. Sebelum memulai, izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komandian Judita dengan NIM 252918109. Program Studi Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, tahun 2025. Ini dibuat sebagai tugas akhir semester pada mata kuliah Teori Hukum. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita menyelami teorinya, mari kita kenali dulu siapa sih Hans Kelsen. Ia lahir di Praha pada tahun 1981 dan menghabiskan sebagian besar karir intelektualnya di Wina, Austria. Kelsen bukan hanya sekedar teoretikus yang duduk di balik meja. Ia adalah praktisi yang luar biasa. Hans Kelsen bukan sekadar akademisi, ia adalah praktisi yang merumuskan konstitusi Austria. Ia adalah sosok di balik konstitusi Austria pada tahun 1920, dan ia juga menjabat sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi pertama di dunia. Pengalaman inilah yang membuatnya sangat memahami betapa pentingnya struktur hukum yang hierarkis dan adanya kepastian hukum. Karena keturunan Yahudi, ia terpaksa meninggalkan Eropa saat kebangkitan Nazi dan pindah ke Amerika Serikat, di mana ia mengajar di UC Berkeley. Perjalanan hidupnya yang berpindah-pindah di tengah konflik politik global memperkuat ambisinya untuk menciptakan sebuah teori hukum murni. Sebuah teori yang tidak bisa diintervensi oleh ideologi politik manapun. Ia ingin hukum tetap menjadi hukum, apapun latar belakang rezim yang berkuasa. Satu fakta menarik, Kelsen adalah orang yang sangat praktis, menciptakan konsep judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Sebelum Kelsen, belum ada lembaga yang bertugas membatalkan undang-undang jika bertentangan dengan konstitusi. Jadi, setiap kali kita bicara tentang sengketa di Mahkamah Konstitusi saat ini, kita sebenarnya sedang membicarakan warisan langsung dari Hans Kelsen. Sebelum kita membedah teori spesifik Kelsen, kita harus memahami pondasi berpikirnya, yaitu positivisme hukum. Dalam pandangan ini, hukum dipandang sebagai produk buatan manusia yang berdaulat. Kelsen menegaskan bahwa hukum tidak ada hubungannya dengan hukum alam atau wahyu ilahi yang bersifat abstrak. Poin yang paling kontroversial namun penting dari positivisme Kelsen adalah pemisahan antara hukum dan moral. Bagi seorang positivis, sebuah aturan tetaplah hukum meskipun dianggap tidak adil. Mengapa demikian? Karena jika mencampur adukan hukum dengan moral, maka hukum akan subjektif. Kelsen juga menekankan bahwa hukum bersifat memaksa. Lalu apa yang membedakan perintah hukum dengan saran moral? Jawabannya adalah sanksi.
Hukum adalah sistem yang mengatur kapan dan bagaimana paksaan atau kekerasan fisik dapat dilakukan oleh negara secara sah. Bagi Kelsen, hukum adalah masalah legalitas, bukan masalah moralitas atau keadilan subjektif. Dalam positivisme hukum Kelsen, hukum adalah sistem perintah. Kelsen sangat menegaskan pemisahan antara dasein, fakta, dengan dasolen, apa yang seharusnya menurut hukum. Bagi Kelsen, sebuah aturan tidak menjadi tidak sah hanya karena dianggap tidak adil secara moral. Validitas hukum bergantung pada apakah aturan tersebut dibuat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh norma yang lebih tinggi. Selanjutnya, mengapa disebut murni? Kelsen ingin ilmu hukum menjadi disiplin ilmu yang mandiri seperti matematika atau logika. Ia menolak jika hukum dijelaskan melalui sosiologi, mengapa orang patuh, dan psikologi, apa motifnya. Ilmu hukum murni hanya fokus pada norma itu sendiri. Hukum murni adalah tentang struktur hukum formal, bukan isi politik dari hukum tersebut. Sekarang kita masuk ke inti pemikiran Hans Kelsen yang paling revolusioner, yaitu teori hukum murni. Pertanyaan besarnya adalah, apa sih yang dimaksud dengan murni di sini? Kelsen berargumen bahwa ilmu hukum selama ini terlalu kotor karena dicampur adukan dengan disiplin ilmu lainnya. Ketika kita bicara hukum, kita sering terjebak bicara tentang politik, mungkin kepentingan kekuasaan, sosiologi, bagaimana masyarakat bertindak, atau etika, apa yang dianggap baik dan buruk. Kelsen ingin membuang itu semua dari analisis hukum. Bagi Kelsen, jika kita ingin memahami hukum secara ilmiah, kita harus melihatnya sebagai sistem norma. Hukum adalah perintah yang didukung oleh sanksi. Ia bersifat otonom. Misalnya, jika undang-undang mengatakan pencuri harus dihukum, maka fokus ilmu murni bukan pada mengapa orang itu mencuri, atau apakah hukuman itu adil secara moral, melainkan pada fakta bahwa aturan tersebut adalah norma yang sah secara prosedural dalam sistem hukum. Dengan kata lain, teori hukum murni adalah upaya untuk menjadikan ilmu hukum sebagai sains hukum yang objektif, yang tidak bias oleh kepentingan politik atau perdebatan moralitas yang tidak ada habisnya. Kelsen sering mengatakan bahwa hukum adalah teknik sosial, seperti halnya arsitek yang fokus pada kekuatan struktur bangunan tanpa memperdulikan siapa yang akan tinggal di sana. Seorang ahli hukum murni fokus pada keabsahan struktur norma, tanpa memperdulikan kepentingan politik di baliknya. Kita lanjut, mari kita bedah konsep paling ikonik dari Hans Kelsen, yaitu Stufen Theory atau teori jenjang norma. Kelsen menggambarkan hukum bukan sebagai sekumpulan aturan yang berserakan, melainkan sebuah struktur piramida yang sangat rapi. Prinsip utamanya adalah validitas. Mengapa sebuah peraturan daerah itu sah? Jawabannya karena ada undang-undang yang memberikan wewenang untuk membuatnya. Lalu, mengapa undang-undang itu sah? Iya, jelas, karena ada konstitusi yang memberikan mandat kepada DPR dan Presiden. Jadi, setiap norma di tingkat bawah selalu meminta izin atau bersandar pada norma di atasnya. Dalam piramida ini, semakin ke atas, norma tersebut akan bersifat abstrak atau umum, seperti konstitusi. Sebaliknya, semakin ke bawah, norma tersebut akan semakin konkret dan individual, seperti putusan hakim dan kontrak. Struktur ini berfungsi sebagai sistem penyaring. Jika ada norma di tingkat bawah yang isinya bertentangan dengan norma di atasnya, maka secara logis norma di bawah tersebut cacat secara hukum. Inilah yang menjaga agar sistem hukum dalam sebuah negara tetap konsisten dan tidak kacau. Penting untuk diingat bahwa Kelsen memperhubungkan antar norma itu bersifat pemberian wewenang. Artinya, norma yang lebih tinggi tidak hanya menentukan isi dari norma di bawahnya,
Tetapi yang paling utama adalah menentukan siapa yang berwenang membuat norma di bawahnya dan bagaimana prosedurnya. Kelsen memperkenalkan Steuven teori ini, yaitu membayangkan hukum sebagai piramida yang bertingkat. Setiap aturan di bawah seperti kontrak ataupun putusan hakim harus bersumber dari aturan di atasnya, seperti undang-undang, yang pada gilirannya bersumber dari konstitusi. Nah, sistem inilah memastikan tidak ada aturan yang jatuh dari langit tanpa dasar hukum yang sah di atasnya. Sekarang kita sampai pada jantung teori Kelsen, yaitu Grundnorm atau norma dasar. Jika kita membayangkan hukum sebagai sebuah piramida, maka pertanyaan logisnya begini: apa yang menahan puncak piramida tersebut agar tidak jatuh? Atau siapa yang memberikan wewenang kepada pembuat konstitusi? Kelsen menjawabnya pada titik tertinggi harus ada sebuah norma yang tidak dapat lagi dibuat oleh manusia melalui prosedur hukum biasa, melainkan norma yang diasumsikan ada. Grundnorm adalah asumsi dasar bahwa kita harus patuh pada konstitusi pertama. Tanpa Grundnorm, kita akan terjebak dalam lingkaran setan atau pencarian tanpa akhir tentang dari mana asal kekuasaan hukum. Penting untuk dicatat bahwa Grundnorm bukanlah hukum positif yang tertulis seperti undang-undang. Ia adalah postulat logika yang memberikan keabsahan bagi seluruh tatanan hukum. Ibarat dalam sebuah permainan catur, Grundnorm adalah kesepakatan dasar bahwa kita semua harus mengikuti aturan catur tersebut agar permainannya bisa berjalan. Jika di Indonesia, para ahli seperti Hans Nawesky dan Noto Nagoro seringkali menempatkan Pancasila dalam posisi yang setara dengan Grundnorm. Karena ini adalah landasan filosofis yang memberikan energi hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan kita. Lalu dari mana konstitusi mendapat kekuatan? Kelsen menjawabnya dengan Grundnorm. Ini bukan hukum positif yang tertulis, melainkan hipotesis dasar yang kita asumsikan ada agar seluruh sistem hukum bisa bekerja. Tanpa Grundnorm, kita akan terjebak dalam pertanyaan tanpa akhir tentang siapa yang memberi wewenang pada pembuat hukum pertama. Selanjutnya, implementasi teori ini di Indonesia. Di Indonesia, teori ini sangat terlihat dari hierarki peraturan perundang-undangan kita. Pancasila diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang dalam perspektif Kelsen berfungsi mirip dengan Grundnorm. UUD 1945 kemudian menjadi dasar undang-undang, dan seterusnya hingga peraturan ke tingkat daerah. Nah, pada slide ini kita melihat bagaimana teori Hans Kelsen bukan sekedar teori yang awang-awang, melainkan menjadi fondasi sistem hukum kita di Indonesia. Melalui pengembangan yang dilakukan oleh murid Kelsen, Hans Nawesky, Indonesia menempatkan Pancasila sebagai State Fundamental Norm. Dalam perspektif Kelsen, Pancasila adalah Grundnorm kita. Ia adalah titik awal yang tidak bisa dipertanyakan lagi validitasnya secara hukum, karena ia adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Selanjutnya, struktur ini diterjemahkan ke dalam tata ruang peraturan perundang-undangan yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di sini, Undang-Undang 1945 berada di puncak piramida hukum positif kita. Prinsipnya sangat jelas, setiap peraturan di bawahnya seperti perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jika terjadi pertentangan, maka berlaku asas lex superior derogat legi inferiori. Inilah alasan mengapa kita memiliki Mahkamah Konstitusi untuk menguji UU terhadap undang-undang, dan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan di bawah undang-undang. Ini adalah mekanisme penjagaan piramida agar tidak runtuh. Penting untuk diingat bahwa di Indonesia, pemisahan antara hukum dan moral tidaklah se-ekstrim pemikiran Hans Kelsen. Meskipun kita menggunakan struktur piramida Kelsen untuk kepastian hukum, namun dalam pembentukan hukumnya, nilai-nilai moral dan agama yang hidup di masyarakat tetap menjadi bahan pertimbangan utama.
yang mana ini merupakan modifikasi khas Indonesia terhadap positivisme hukum. Kita sudah di penghujung slide, yakni rangkuman atau kesimpulan. Untuk merangkum pemikiran Hans Kelsen, poin pertama yang harus kita garis bawahi adalah kemandirian hukum. Kelsen mengajarkan kita bahwa hukum harus tegak berdiri sendiri sebagai sebuah sistem norma. Dengan memurnikan hukum dari pengaruh politik yang sering berubah-ubah dan moralitas yang bersifat subjektif, kita menciptakan sebuah sistem yang stabil. Hal ini sangat krusial untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara, di mana setiap orang diukur dengan standar yang sama secara moral dan prosedural. Yang kedua, mengenai struktur piramida norma. Teori ini bukan sekedar gambar segitiga, melainkan instrumen untuk menjaga harmonisasi hukum. Dalam negara modern seperti Indonesia, teori Kelsen menjadi alasan mengapa kita memiliki mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi. Tanpa hierarki yang jelas, hukum akan menjadi rimba konflik di mana aturan rendah bisa mengalahkan aturan yang lebih tinggi. Atau bisa aturan yang rendah bisa mengabaikan aturan yang tinggi. Akhirnya, Bruno mengingatkan kita bahwa pada puncak segala aturan, ada kesepakatan dasar yang menyatukan kita sebagai sebuah bangsa dan sistem hukum. Terakhir, relevansi pemikiran Kelsen masih sangat terasa hingga saat ini, terutama di Indonesia. Struktur piramida norma memastikan bahwa tidak ada pejabat atau lembaga yang bisa membuat aturan sewenang-wenang tanpa bersandar kepada konstitusi. Meskipun teori ini sering dikritik karena terlalu kaku, namun tanpa arsitektur hukum yang jelas seperti yang ditawarkan Kelsen, sistem hukum kita akan kehilangan arah dan konsistensinya. Akhirnya, memahami Kelsen adalah memahami bagaimana menjaga piramida hukum kita agar tetap tegak, harmonis, dan mampu memberikan kepastian bagi seluruh warga negara. Sebagai penutup, pemikiran Hans Kelsen mengajarkan kita bahwa hukum bukan sekedar tumpukan pasal, melainkan sebuah bangunan hierarki yang logis dan rapi. Tanpa kemurnian hukum dan ketegasan piramida norma, keadilan akan kehilangan kompas prosedurnya. Semoga pemaparan ini memberikan perspektif baru bagi kita dalam memahami arsitektur hukum di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan diskusi yang luar biasa ini. Sekian dari paparan materi dengan judul Analisis Teori Hukum Murni, Positivisme Hukum dan Struktur Piramida Norma oleh Hans Kelsen. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.